Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhwakid dengan NPM 202200100088. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Interior Gateway Protocol atau IGP dalam mata kuliah jaringan komputer. Namun, sebelum membahas lebih lanjut atau lebih lengkap mengenai IGP barusan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Dynamic Routing Protocol. Jadi, routing protokol di sini bertujuan untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan dalam jaringan. Nah, di dalam dynamic routing sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yang sudah saya sampaikan barusan, yaitu interior gateway protocol. Yang kedua itu ada exterior gateway protocol. Kemudian di apa? Di pertama ini ada interior gateway protocol yang mana itu dipecah atau dibagi menjadi dua. Pertama itu ada distant vector protocol dan ada link state protocol. Yang mana distant vector protocol itu terbagi menjadi dua juga, ada RIP dan EIGRP. Dan di link state protocol itu terbagi menjadi dua juga, ada OSPF dan ISIS. Dan yang satunya exterior gateway protocol ini cuma ada satu, yaitu BGP. Nah, dalam pengertiannya IGP ini saya akan menjelaskan lebih lanjut ya, soalnya di pembahasan kali ini saya hanya fokuskan di IGP saja. Jadi pengertian IGP ini yaitu routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS atau autonomous system yang sama. Jadi autonomous system sendiri itu sekumpulan jaringan yang dikelola dan bisa dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Jadi eh, routing protokol itu digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu ES, yang kemudian ES sendiri itu merupakan sekumpulan jaringan yang dapat dikelola atau dikendalikan oleh administrasi tunggal yang menggunakan kebijakan yang ada, seperti itu. Kemudian untuk jenis IGP itu ada dua, barusan sudah saya sampaikan, ada distant vector dan ada link state. Yang mana distant vector itu melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan. Kemudian link state itu merupakan langkah untuk melakukan pemilihan jalur berdasarkan kondisi link yang ada. Kemudian untuk contoh autonomous system sendiri itu ada, ini misalkan contoh ya, contoh saja. Ini saya simpulkan ada tiga. Pertama itu ada jaringan kampus, kemudian itu ada jaringan kantor, dan yang ketiga itu ada jaringan ISP. Dan untuk contoh IGP ini saya lampirkan 4 sesuai dengan apa yang ada. Barusan kan ada 4. Jadi contoh IGP ini ada RIP, ada EIGRP, dan ada OSPF serta IS. Jadi RIP ini maksudnya atau kependekan dari Routing Information Protocol, yang mana menentukan rute terbaik paket data. Dalam hal ini RIP ini maksimum hanya 15 hop, tidak boleh lebih. Apabila lebih dari 15 itu, maka tidak dapat dijangkau, seperti itu. Kemudian ini cocok juga untuk jaringan kecil. Jadi RIP ini merupakan routing protokol jenis distant vector. Pemilihan jaringan routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut dengan hop count, sedangkan jarak antar router disebut hop. Jadi RIP ini terdiri dari dua versi, yaitu ada versi 1 dan versi 2. Untuk yang versi 2, RIP ini merupakan penyempurnaan dari RIP versi 1 atau versi pertamanya. Jika pada RIP versi 1 ini tidak mendukung VLSM, maka
di versi 2 ini sudah mendukung VLSM tersebut. Akan tetapi eh, versi 2 ini hanya bisa menerima routing update dari sesama routing 2, sedangkan untuk 1 dapat menerima update dari versi 1 maupun versi 2. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada EIGRP, yang mana kependekan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang mana ini apa ya istilahnya? Mengotomatiskan routing dan mengkonfigurasi jaringan komputer ya maksudnya. Ini dikategorikan cepat beradaptasi apabila ada perubahan jalur dan kemudian berjalan di perangkat Cisco seperti itu. Jadi apa? IGRP ini merupakan Cisco property, yakni protokol yang hanya terdapat pada router Cisco meskipun termasuk dalam distance vector routing protocol. Namun EIGRP ini tidak menggunakan hotcount untuk melakukan pemilihan jalur routing. Selain itu, EIGRP ini juga melakukan kalkulasi untuk menentukan jalur cadangan backup. Jadi apabila jalur utama yang digunakan tiba-tiba down, EIGRP ini akan otomatis menggunakan jalur backup tadi. Jalur backup pada EIGRP ini disebut visible successor. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada OSPF, yang mana kependekan dari Open Source Advanced, yang mana ini merutekan paket data dalam jaringan. Di sini menggunakan Dijkstra untuk menentukan jalur terbaik. Nah, kemudian cepat merespon apabila ada perubahan terhadap jaringan. Jadi ibarat Google Map yang tahu semua jalan dan memilih itu mana alternatif atau jalan terbaiknya, seperti itu. Jadi OSPF ini merupakan link state routing protocol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. Jadi OSPF ini akan memberikan harga atau cost untuk setiap link ada. Kemudian untuk menghubungkan area-area yang kita buat sendiri dengan area backbone perlu terdapat sebuah router yang berperan sebagai ABR, Area Border Router. Sebelumnya untuk OSPF ini terdapat konsep area yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran paket LSA atau Link State Environment yang nantinya akan digunakan untuk bertukar informasi routing update, seperti itu ya. Jadi untuk menghubungkan area-area yang kita buat sendiri dengan area backbone perlu terdapat sebuah router yang berperan sebagai IBR atau Area Border Router. Jadi router ini menjadi penghubung antara backbone dan area-area yang lain, seperti itu. Kemudian itu ada IS, yang mana maksudnya di sini kependekan dari Intermediate System dan Intermediate System. Jadi mengelola dan mengarahkan lalu lintas jaringan, seperti itu. Jadi ini sangat cocok untuk jaringan yang begitu besar dan juga stabil serta fleksibel. Jadi IS ini merupakan link state routing protokol yang termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol. Di sini juga menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan yang terbaik, seperti itu. Kemudian ISES ini ya jika pada OSPF antaranya dipisahkan oleh interface yang berbeda-beda, maka pada ISS ini antar area dipisahkan oleh link yang menghubungkan router pada area 1 dengan router pada area yang lain, seperti itu. Dengan kata lain, satu router hanya memiliki satu area, namun satu area bisa terdapat beberapa router, seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangan sendiri dari RP ini, yang pertama itu mudah dalam konfigurasi. Jadi sangat mudah ya untuk konfigurasinya atau mengaturnya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu
mendukung mekanisme autentikasi. Jadi ini sudah mendukung. Kemudian yang ketiga itu tidak kompleks. Itu kelebihannya. Jadi tidak terlalu ribet ya untuk menyetingnya seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya sendiri RIP ini saya lampirkan ada tiga. Yang pertama itu proses convergence lambat. Kemudian tidak mendukung VLSM dan CIDR untuk yang RIPv1. Kemudian melakukan update informasi terus menerus ya, sehingga trafiknya itu begitu padat. Kemudian untuk kelebihan IGRP sendiri dan kekurangannya itu saya bagi menjadi masing-masing tiga. Yang pertama untuk kelebihan IGRP ini, yang pertama itu hub count maksimal 224. Jadi yang sebelumnya itu untuk ERP ini ada batasnya ya, maksimum 15 hop. Di sini EIGRP ini lebih lebih tinggi lagi angkanya seperti itu. Jadi ini lebih lebih baik seperti itulah untuk EIGRP ini. Kemudian memiliki jangkauan network lebih luas dari RIP. Jadi jangkauan jaringan ini lebih luas, lebih banyak seperti itu. Kemudian untuk proses konvergensinya juga cepat. Untuk kekurangan dari EIGRP sendiri itu hanya digunakan pada router Cisco, mana kekurangnya itu hanya digunakan pada router Cisco ya, dikarenakan dikembangkan oleh Cisco sendiri ya, jadi hanya digunakan oleh perangkat Cisco seperti itu. Kemudian update informasi terus menerus serta lebih banyak resource router ya, mohon maaf. Kemudian untuk kelebihan OSPF dan kekurangannya, yang pertama itu untuk kelebihannya digunakan pada jaringan berskala besar. Kemudian melakukan update ketika perubahan jaringan, serta tidak memiliki batasan hub count. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu ada batasannya, namun di OSPF ini tidak memiliki batasan alias unlimited. Jadi ini jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk kekurangan OSPF ini mengkonsumsi banyak resource ya. Kemudian membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikan jaringan. Jadi lebih banyak energi yang dikeluarkan seperti itu, atau pemikiran lah yang dikeluarkan dalam OSPF ini. Kemudian untuk kelebihan IS sendiri itu saya kategorikan ada tiga, dan untuk kekurangannya hanya satu. Jadi saya akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama itu mendukung VLSM dan CIDR. Kemudian memiliki keamanan yang lebih terhadap informasi routing update. Jadi keamanannya itu lebih kuat seperti itu. Kemudian proses konvergensinya lebih cepat. Nah, kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu konfigurasi lebih rumit. Jadi untuk proses konvergensi yang mana artinya sudah saya sampaikan konvergensi di awal tadi. Maksudnya di sini yaitu proses pada router untuk terkoneksi dengan router lain untuk saling bertukar informasi seperti routing update seperti itu. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.